Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Hang Kata atau channel Al-Naziran. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya. Untuk sahabat semua, kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana dan mengapa saya jadi pemantun. Ini video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, mitra bisnis. Ya, kebetulan saya juga punya usaha ecek-ecek lah ya. Kadang-kadang mitra saya bertanya, kenapa jadi pemantun? Itu dia. Bagaimana asal mulanya saya jadi pemantun? Kita uraikan satu-satu dulu ya. Sering ada kali pertanyaan semacam ini. Bagaimana awal mula jadi pemantun? Awal mulanya saya jadi pemantun itu pada tahun, saya lupa tahun pastinya, tapi saya masih ingat saya kelas 3 SD bermula mengikuti sebuah pertandingan. Nah, ini saya di keluarga besar tidak ada satupun yang jadi pemantun ya. Dulu yang paling berjasa dalam hidup saya untuk pantun ini adalah almarhum ibu saya, almarhum mak saya. Al-Fatihah untuk almarhum mak saya. Tentunya mak saya pun bukan pemantun. Itu awal mulanya ya. Setelah itu macam mana? Setelah itu tentu menjadi sebuah minat. Jadi kalau orang bilang bakat, saya bilang ini minat. Jadi saya ada minat di bidang itu, saya coba terus melatih dan melatih. Oke, kita tengok. Apalagi pertanyaan selanjutnya. Biasanya bertanya, sudah berapa lama di dunia perpantunan? Kalau berapa lamanya? Itu tadi, saya kelas 3 SD itu sekitar tahun 99 ya, 1999. Kalau sekarang kita di tahun 2020, berarti lebih kurang di 21 tahun sudah berlalu saya bermula dari itu. Jadi lebih kurang ya. Terus sering kali lagi ada pertanyaan, tak malu ke jadi pemantun? Kenapa pula harus malu? Sebab pantun ini merupakan tradisi lisan yang harus dijaga di masa milenial ini. Kalau tak kita jaga, siapa lagi nak jaga? Kalau tak kita yang melestarikan, siapa lagi nak melestarikan? Nanti budaya hilang, adat hilang, baru kita marah dengan orang yang datang. Padahal kita tak jaga adat budaya kita sendiri. Itu dia. Terus seringkali saya ditanya, bila mulai jadi pemantun nikah? Ni dia. Saya setelah menggeluti dunia pantun itu, ikut tanding sana, ikut tanding sini ya. Terus pada tahun 2012, itu saya ingat pertama kali saya duduk pertama kali menjadi pemantun adat atau pemantun nikah. Itu pertama kali. Kalau ditanya apa asal mula hingga jadi pemantun nikah, saya dari kecil suka ikut dalam runtuk saya. Ada orang helat majlis apa, saya ikut dan saya suka mempelajari sesuatu itu. Ketika itu saya juga belajar menjadi secara otodidak ya, sampai akhirnya saya bisa duduk gitu. Walaupun pada waktu itu umur saya kebetulan lahir di tahun 1990, berarti pada tahun 2012 itu saya berumur di 22 tahun. Itu pertama kali saya memantunkan orang nikah. Masa tu masih bujang lagi, atau bahkan bisa dicakap remaja lagi ya. Tahun 2012 itu, di 22 tahun. Terus ada yang bertanya semacam ini, berapa dibayar menjadi pemantun nikah? Atau berapa kami harus bayar kalau Hang Kata jadi pemantun nikah? Ini yang nak saya luruskan. Daripada saya duduk pertama kali sampai detik ini tidak ada tarif budget khusus ya, atau orang Melayu cakap asam garamnya. Menurut saya hal ini hal yang tidak patut untuk dikomersilkan, meskipun selalu tentunya ada uang, apa kata orang tu, duit minyak lah, asam garam lah dalam bahasa Melayu, tetapi tidak ada nominal ya, nominal khusus untuk pantun adat atau pantun nikah. Bagi saya, pantun nikah dan pantun adat itu adalah sebuah dedikasi diri saya untuk negeri. Kalau ada rezeki di situ Allah bagi, berarti memang sudah rezeki untuk anak dan isteri. Itu menurut saya ya. Jadi jangan tanya lagi berapa kalau saya nak jadi pemantun nikah, berapa nak kena bayar dengan Hang Kata. Jangan fikir pasal tu, ada berapa ikhlas dan halal, itu yang saya terima. Kalau tak ada, maka Allah sudah bagi rezeki kita. Rezeki makan, rezeki silaturahmi. Jangan takut, Allah tidak pernah salah menempatkan rezeki pada hambanya. Itu dia ya.
Terus ada yang bertanya, susah ke tidak jadi pemantun adat atau pemantun nikah tuh? Bagi kita ni sebenarnya tidak ada yang susah. Kalau kita nak belajar, kita nak mengetahui sesuatu, tentunya harus belajar dulu. Perkara susah tidak, jalani dulu. Nanti akan ketemu jalan mudahnya, ya. Terus ada yang bertanya seperti ini, apa yang penting dalam menjadi seorang pemantun nikah? Bagi saya ada 3 hal yang penting untuk menjadi seorang pemantun nikah. Yang pertama, bukan pantunnya. Ini catat baik-baik, ya. Catat baik-baik. Yang pertama untuk menjadi seorang pemantun adat atau pemantun nikah itu bukan pantunnya. Jadi apa? Yang pertama, kita pahami dulu diri kita untuk pandai menjaga adab. Itu yang pertama, ya. Yang paling penting pertama adalah menjaga adab. Yang kedua, kalau yang kedua, kita memahami dulu adat yang kita pangku ini. Karena kita melestarikan adat, kita harus tahu dulu, ya, seperti apa, bila tepak sirih apa maknanya, mana yang dihantar dulu, mana yang diserah dulu. Nah, itu harus tahu. Jangan sampai nanti terbalik terpongkang. Ini sering kadang-kadang terjadi. Jadi itu mesti kita pahami adat itu, ya. Mana tepak sirih dulu. Tepak sirih itu ada maknanya lagi. Dalam setepak sirih itu ada sirih, apa maknanya sirih, ada gambir, ada kapur, ada tembakau, ada pinang, apa maknanya. Setelah itu ada lagi bunga rampai. Bunga rampai itu kenapa disebut bunga rampai? Kenapa bunga rampai harus diserah dan dibawakan? Itu harus paham. Untuk yang ketiga, sebelum ketiga saya minum dulu, ya. Nah, untuk yang ketiga, itu tentunya kita paham pantun lah. Tak harus paham, tetapi bisa dulu. Nanti pantun itu ibaratkan parang. Semakin diasah, dia akan semakin tajam. Semakin sering kita lakukan, kita akan semakin paham. Jadi jangan takut, ya. Jadi 3 hal untuk menjadi seorang pemantun adat atau pemantun nikah. Yang pertama, pahami dulu kita punya adab, ya. Setelah itu kita pahami lagi untuk menjadi seorang pemantun nikah itu kita punya adat. Kita pahami dulu betul-betul. Jangan sampai nanti pas kita membawakan adat itu kita salah adat, kita salah tempat. Walaupun lain lubuk, lain ikan, lain ladang, lain belalang. Tapi kita tetap harus pahami. Dan satu, jangan egosentris kalau bahasa psikologisnya. Jangan membawa ego kita sendiri. Jadi segala sesuatunya itu, adat ini kan merupakan kesepakatan masyarakat. Kita harus paham di mana letak dan tempatnya. Itu penting. Paling yang terakhir itu tadi saya bilang baru kita belajar pantunnya, ya. Jadi 3, adab, adat, pantun. Itu dia. Yang lain-lain itu nanti mengikuti, ya. Jadi yang paling penting juga jangan sombong dada di dada. Susah kalau dah sombong di dalam dada, apa nak buat semua tak jadi. Karena kalau sampai sombong di dalam dada, kalaulah tergantung batangnya lada, itu dia. Kalau sombong batangnya lada, jangan dikerat denganlah parang. Kalaulah sombong di dalam dada, nanti tidak disuka orang. Saya ulang balik pantunnya. Kalau digantung batang lada, jangan dikerat denganlah parang. Kalaulah sombong di dalam dada, maka nanti tak disuka orang. Susah kalau tak disuka orang. Maka kalau kira-kiranya batang tua ke di belah parang, jangan jatuh dalam perigi. Kalau sampai tidak disukai, kalau sampai tidak disuka orang, nanti susah kemana pergi. Itu dia pakcik-makcik, ya. Itu beberapa hal tadi untuk jadi pemantun nikah. Terus ada pertanyaan, apa pengalaman terpahit dalam memantunkan nikah itu? Pengalaman terpahit saja, saya terkadang orang ini masih beranggapan bahawasanya pemantun nikah itu pekerja. Jadi dia menganggap karena dia mungkin merasa bayar, jadi dia macam kurang menghargai. Ini kadang-kadang kita kurang paham lah, ya. Tapi ini mesti kita sama-sama perbaiki bahwa pemantun adat, pemantun nikah itu merupakan pemangku adat. Jadi harus kita sama pahami satu persepsi, ya. Dia bukan pekerja semacam kita bayar dia, okey, selesai. Nah, ini satu hal yang salah. Yang paling menyenangkan apa? Yang paling menyenangkan bagi saya setiap memantunkan nikah itu hal yang menyenangkan. Karena satu, dapat bersilaturahmi, dapat membantu orang, dan menjadi bagian dari sejarah hidup orang. Itu yang paling mengesankan bagi saya.
Karena insya Allah setiap kita hanya ingin menikah satu kali ya dalam seumur hidup, dalam cinta yang abadi. Dan kita pemantun nikah itu bagian dari hidupnya orang itu, ya, hidup daripada kedua pengantin. Dia akan ingat sampai dia ke anak cucu nanti. Itu yang bagi saya menyenangkan hati saya. Nah, itu dia hal-hal yang menyenangkan bagi saya. Jadi sudahlah dapat bersilaturahmi, tentunya pula dapat makan pasti. Di mana orang tentu kalau nikah kawin tuh makan sedap kan. Itu dia. Itu juga menjadi hal yang penting sebenarnya. Tak gurauan saja ya. Jadi kalau hidang makan tak usah kisahlah, itu memang dah macam-macam, dah rasa dah, nasi minyak lah, nasi biryani lah, macam-macam rasa. Itu salah satu rezeki yang Allah bagi dapat kepada seorang pemantun nikah. Tu dia ya. Terus ada yang bertanya, berapa yang paling besar yang pernah diberi kepada pemantun nikah? Jawab ke tidak hari? Kita jawablah ya. Saya pernah yang paling maksimal itu diberi 1,5 juta rupiah. Itu yang terbesar. Nah, tapi bukan itu menjadi poin penting untuk menjadi seorang pemantun nikah. Yang penting kita dapat membantu orang, meringankan hajat orang ya. Itu adalah hal yang sangat membahagiakan bagi saya ya. Itu dia. Nak tanya apa lagi terhadap pemantun nikah? Satu lagi sebenarnya yang ingin saya, kalau dah selesai mantun nikah, saya agak berundur sikit. Kenapa gitu? Karena kalau saya menjadi saksi nikah, kadang-kadang macam nak nikah lagi. Tak lagu rasanya. Okey, itu tadi kenapa saya jadi pemantun nikah. Dan yang jelas, yang paling ini adalah saya minat dalam pantun. Dan kenapa saya bisa jadi pemantun nikah? Bagi saya, adat ini harus terus dijaga, tetap dilestarikan, jangan sampai hilang dimakan zaman. Karena kalau sampai hilang dimakan zaman, ibaratkan kata tumbuh ilalang di tengah laman, tempat hinggap burung kenari. Kalau hilang dimakan zaman, kemana lagi hendak dicari? Tuh susah dia nanti kalau dah hilang ya. Jadi tetap kita budayakan, tetap kita lestarikan, tentu kepada anak-anak muda, tetap menjaga adat budaya kita, terkhusus pantun yang saya geluti saat ini. Banyak hal, bukan hanya pantun, banyak hal lagi adat budaya yang harus dia jaga. Yang paling penting, jaga adab kita sebagai orang Melayu. Tuh dia, marwah diri. Jadi jangan sampai hilang marwah. Karena kalau ibaratkan hilang marwah, ibaratkan orang berjalan di tepi sawah, nampak langit, nampak pun redup. Kalau sampai hilanglah marwah, apa arti di dalam hidup? Tu dia. Selain itu pula, yang paling penting daripada marwah, apa dia? Kalaulah kira memang dalam nampak sungguhnya kawah, orang berjalan sampai ke laman, apa yang lebih penting daripada marwah? Hidup tetap denganlah iman. Tu dia. Baik, macam-macam sahabat semua, sahabat pantun, kawan-kawan semua, itu tadi sebagian yang dapat saya sampaikan. Kenapa saya menjadi pemantun? Ya. Jadi yang paling penting saya nak bagi tahu untuk semua, miliki adab sebagai seorang pemantun. Hargai yang tua, jangan sampai pernah membusungkan dada, lupa kepada orang yang lebih tua, yang lebih patut kita hargai. Hati-hati, kalau hidup nampaknya menyembungkan dada, maka tiadalah harga diri di depan mata. Tu dia. Terima kasih. Kita akan berjumpa di lain video tentunya. Jangan lupa like, subscribe. Subscribers atau subscribe, share. Semoga kita tetap jaga adat budaya dan Allah jaga kita semua, jaga bumi Indonesia ini, jaga bumi Melayu. Salam silaturahmi, salam santun dengan pantun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.